Apakah Anda yakin Indonesia benar-benar bebas dari bayang-bayang Orde Baru? Siapkan diri Anda, kita akan membuka tabir gelap di balik naiknya seorang outsider seperti Jokowi ke tampuk kekuasaan. Sebuah peristiwa yang seharusnya menjadi simbol kemenangan pluralisme, namun ternyata diwarnai manuver politik elit yang tak terduga. Bayangkan ini, Prabowo Subianto, jenderal yang paling mewakili warisan koersif Orde Baru, yang bertanggung jawab atas hilangnya aktivis menjelang akhir era Soeharto, hanya kalah tipis dalam Pilpres 2014. Ini bukan sekedar pertarungan antar kandidat. Ini adalah pertarungan ideologi, di mana satu sisi terang-terangan menyerukan pembongkaran demokrasi dan kembali ke masa lalu yang penuh paksaan dan kekerasan. Hampir 47% pemilih Indonesia saat itu seolah merindukan kembali kejayaan Orde Baru. Mengerikan bukan? Dan jangan lupakan skandal yang membakar Jakarta. Pemilihan Gubernur DKI 2016-2017 meledak menjadi demonstrasi terbesar sejak 1998, mengumumkan kepada dunia bahwa Islam politik telah hadir di pentas nasional, namun juga menyuburkan lingkungan intoleransi yang mengancam minoritas. Polarisasi adalah ciri politik Indonesia yang menentukan saat ini. Kita akan mengupas tuntas bagaimana Jokowi, seorang reformis, terpaksa melancarkan pukulan balik represif yang mengingatkan pada praktek Orde Baru. Dari kapitalisme negara Jokowi yang mereduksi akses sektor swasta, hingga ledakan pembelian suara yang mencapai babak baru yang merusak kompetisi. Bab ini mengungkapkan jaringan kekuasaan yang sesungguhnya. Apakah demokrasi kita sudah terkonsolidasi atau kita hanya berada di jeda singkat sebelum kembalinya otoritarianisme yang terbungkus rapi? Mari kita selami lebih dalam kebenaran yang tidak akan Anda dengar di berita utama. Resensi mendalam, polarisasi dan bayangan Orde Baru dalam demokrasi pasca Soeharto. Resensi ini mengambil intisari dari bab 4 buku Demokrasi Pasca Orde Baru yang membahas secara kritis perkembangan demokrasi Indonesia pasca Soeharto, khususnya dalam periode kepemimpinan Joko Widodo, dengan fokus utama pada isu polarisasi yang menjadi ciri khas politik kontemporer Indonesia. Analisis ini menyoroti pergeseran politik, ekonomi politik, dan mobilisasi berbasis identitas yang terjadi selama periode awal kepresidenannya. 1. Kenaikan Jokowi, simbol reformasi yang terbatas. Kenaikan Jokowi dari wali kota Solo ke presiden Indonesia merupakan kejutan dan memicu perdebatan apakah ini merupakan kemenangan bagi pluralisme demokrasi. Sebagai orang luar lingkaran elit yang tidak memiliki ikatan dengan Orde Baru, ia melambangkan harapan baru era reformasi. Popularitasnya dibentuk oleh dua prinsip kunci era pasca Soeharto, demokrasi atau pilkada langsung dan desentralisasi. Namun, bab ini dengan cepat memberi catatan kritis. Kenaikan Jokowi terjadi dalam batasan partai politik dan jaringan patronase elit besar. Meskipun ia berupaya menjadi reformis, partai-partai besar memastikan ia tidak mampu membersihkan politik Indonesia seorang diri. Hal ini ditandai dengan kembalinya sosok Prabowo Subianto, mantan jenderal yang paling mewakili warisan koersif Orde Baru, yang bangkit kembali secara signifikan. Pertarungan sengit Pilpres 2014 yang dimenangkan Jokowi secara kelembagaan dan simbolis menandakan tonggak sejarah. Karena Indonesia secara teknis lulus uji tahapan 2 putaran demokrasi ala Samuel Huntington. Meskipun demikian, konsolidasi demokrasi ini masih diperdebatkan, mengingat kekhawatiran tentang kuatnya jaringan patron klan yang tertanam dalam dan ketidakandalan pejabat negara untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum. Keterkaitan Jokowi pada elit terlihat jelas dari awal karirnya. Ia memilih mencalonkan diri dari PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati. Meskipun citranya sebagai reformis orang luar memungkinkan menempuh jalur independen di Jakarta. Kebutuhan akan dana kampanye dan kerjasama politik di DPRD DKI Jakarta menjadi alasan pragmatis di balik keputusannya. Kesalahan langkah awal seperti penunjukan tokoh-tokoh besar partai dan orang kepercayaan Megawati yang memiliki catatan hitam pelanggar HAM sebagai Menteri Pertahanan membuat tesis oligarki terlihat nyata. 2. Ekonomi politik, kebangkitan kapitalisme negara. Salah satu ciri menonjol dalam ekonomi politik Jokowi adalah pergeseran dari pendekatan yang disukai SBY, skema kerjasama pemerintah swasta, ke strategi yang disetir negara atau statisme untuk meremajakan ekonomi pasca ledakan komoditas. Dengan memangkas subsidi bahan bakar secara signifikan pada akhir 2014
2014, Jokowi mengalokasikan dana besar untuk belanja modal, terutama untuk infrastruktur. Pendekatan ini memunculkan kapitalisme negara, di mana Jokowi berupaya mengkonsolidasikan sektor negara yang terpencil, serta perusahaan-perusahaan negara di bidang-bidang besar, pertambangan, konstruksi, perbankan, dan lain-lain. Tujuannya adalah membangun raksasa milik negara yang mirip dengan Khasanah Nasional Malaysia atau Temasek Holding Singapura. Keputusan ini tidak hanya mengurangi akses sektor swasta yang mencari renten ke sumber-sumber dari negara, tetapi juga meminggirkan kapitalisme pasar dan regulatif yang dipromosikan IMF. Kamar Dagang Indonesia, Kadin, secara terbuka menyuarakan keprihatinan karena tersingkir dari proyek-proyek infrastruktur Jokowi. Program infrastruktur ini didanai melalui investasi asing, terutama dari Tiongkok dan Jepang, dan juga melalui program amnesti pajak. Namun, terdapat kritik mengenai proyek-proyek ini, termasuk kerentanan terhadap korupsi yang makin terdesentralisasi, kegagalan untuk menjangkau masyarakat miskin, dan kekhawatiran tentang peningkatan tenaga kerja Tiongkok dalam proyek-proyek investasi mereka. Secara keseluruhan, pergeseran menuju statisme ini dipandang sebagai upaya Jokowi untuk memperkuat kepresidenan sebagai institusi untuk menghadapi penyebaran otoritas politik di era pasca Soeharto. 3. Mobilisasi berbasis identitas dan ancaman toleransi. Puncak polarisasi politik pada periode awal Jokowi terjadi pada pemilihan Gubernur Jakarta akhir 2016 dan awal 2017 yang memicu unjuk rasa terbesar sejak jatuhnya Soeharto. Kontestasi ini menandai kebangkitan Islam politik di pentas nasional yang kini tidak lagi marginal. Sayangnya, kebangkitan ini turut menyuburkan lingkungan intoleransi yang mengancam umat agama dan kelompok minoritas lainnya, serta membuka celah yang membakar identitas nasional dan kewarganegaraan. Contoh paling gamblang adalah kasus Wakil Gubernur Jakarta, Ahok, seorang Kristen Tionghoa. Kampanye politiknya diwarnai fanatisme, rasisme, dan politisasi etnis dan agama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penuntutan hukum terhadap Ahok atas tuduhan penistaan agama menunjukkan bagaimana politisi bisa mendapat posisi dengan mengayunkan godaan sektarianisme. Kekalahan Ahok yang dipandang sebagai sekutu Jokowi meningkatkan semangat sekutu Prabowo. Selain kasus Ahok, polarisasi berbasis identitas juga tercermin dalam meningkatnya frekuensi dan keganasan serangan terhadap komunitas LGBT yang dipandang sebagai perang proksi dan pengaruh asing yang harus ditaklukkan. Tokoh-tokoh pemerintah, termasuk Jokowi, bergeming dalam tindakan diskriminatif tersebut. Meskipun putusan MK menolak petisi yang melarang seks di luar nikah, dukungan partai politik yang kuat menunjukkan adanya kemungkinan kemenangan hukum konservatif di masa depan. Menanggapi tekanan ini, Jokowi melancarkan pukulan balik represif yang mengingatkan pada praktek Orde Baru. Ia mengambil tindakan keras terhadap organisasi-organisasi yang dianggap menentang Pancasila, seperti pembubaran HTI dan menargetkan FPI. Di sisi lain, Jokowi berjuang untuk mengungkap tanggapan konstruktif terhadap Islam konservatif, misalnya dengan mempromosikan ideologi negara Pancasila. Namun, upaya ini diiringi dengan represi yang membangkitkan taktik Orde Baru. 4. Ancaman pembalikan demokrasi dan polarisasi lanjut. Pilpres 2014 menjadi ujian mendalam bagi demokrasi elektoral Indonesia. Dengan Prabowo secara lantang menyuarakan pembongkaran demokrasi dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang berpusat pada eksekutif. Kehadiran kandidat yang memperoleh hampir 47% suara ini menghadirkan momok, bahkan kemungkinan nyata, pembalikan kondisi yang telah diperoleh dengan susah payah dari tahun-tahun pemerintahan demokratis. Ini menunjukkan bahwa sejumlah besar orang Indonesia tidak puas dengan demokrasi gaya barat dan seolah merindukan masa lalu yang penuh kekerasan. Isu lain yang merusak integritas demokrasi adalah lonjakan pembelian suara pada Pileg 2014 yang mencapai babak baru dan meluas, didorong oleh putusan MK 2008 yang menyatakan sistem pemilihan tertutup tidak konstitusional. Ketergantungan pada pengepul suara dan pembayaran tunai kepada pemilih menjadi praktek yang meluas, sehingga hampir tidak ada pihak yang diuntungkan. Tetapi bagi politisi individu, resikonya adalah tidak terpilih. Pada akhirnya, bab ini menegaskan bahwa Indonesia di bawah Jokowi dicirikan oleh polarisasi. Terlepas dari kemenangan simbolis Jokowi sebagai produk politik era reformasi, politik Indonesia dibayangi oleh
Polarisasi parlemen. Upaya Jokowi memperketat cengkramannya pada parlemen dengan mengintervensi urusan rumah tangga partai oposisi. Polarisasi ekonomi politik. Ketegangan antara kapitalisme negara Jokowi dan kapitalisme swasta. Polarisasi berbasis identitas. Ketegangan sengit antara kekuatan Islam konservatif dan pendukung kemajemukan atau negara sekuler. Jokowi diyakini bahwa musuh-musuhnya merupakan ancaman nyata bagi demokrasi Indonesia. Sangat percaya bahwa aktivitas dan pengaruh mereka harus dibatasi. Oleh karena itu, ia mengandalkan komando teritorial militer untuk peningkatan produksi pangan dalam negeri, menghidupkan kembali praktek Orde Baru, penggunaan praktek despotisme untuk menyelamatkan demokrasi ini terlepas dari niatnya membawa konsekuensi yang tidak diinginkan, terutama di negara-negara sejahtera otoriter yang berakar dalam. Kesimpulan, meskipun naiknya Jokowi membawa harapan reformasi dan meloloskan Indonesia pada uji 2 putaran, demokrasi pasca Soeharto menunjukkan ciri-ciri yang mengkhawatirkan: dominasi oligarki, kapitalisme negara yang kuat, peningkatan intoleransi, dan ancaman nyata pembalikan demokrasi yang semuanya terangkum dalam satu kata: polarisasi.